Mengenali perilaku konsumen merupakan salah satu cara paling efektif untuk menyusun strategi pemasaran. Dengan hal tersebut, Anda dapat menentukan langkah-langkah yang tepat agar produk yang Anda jual dapat diterima di pasar. Lalu, apa itu perilaku konsumen? Menurut Kotler dan Keller, perilaku konsumen bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan barang dan jasa atau pengalaman memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Lalu, faktor apa saja yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen? Yang pertama, faktor budaya. Budaya sangat mempengaruhi perilaku konsumen karena kebiasaan individu sangat dipengaruhi oleh budaya yang ada di sekitarnya. Produk dan jasa yang relevan dengan suatu budaya akan sangat mudah diterima. Contoh sederhana, orang Indonesia sangat identik dengan makanan yang memiliki bumbu kuat. Maka, jika ingin menjual makanan di Indonesia, harus berkaitan dengan hal tersebut. Ya, walaupun dalam konteks ini tidak semuanya. Yang kedua, faktor sosial. Pengaruh kelompok sosial, lingkungan keluarga, sangat mempengaruhi keputusan pembelian. Contohnya, bagi kaum sosialita jika ditawari produk-produk seperti iPhone, Ferrari, Lamborghini, oleh tenaga pemasaran, kemungkinan akan membeli karena produk-produk itu akan meningkatkan status sosialnya, khususnya pada lingkungan pertemanan mereka. Tapi beda cerita kalau produk-produk tadi seperti Ferrari, iPhone, dan Lamborghini itu ditawarkan ke kaum yang biasanya suka ngomong, "Bang, pinjam dulu 100." Ya pasti akan sulit buat dijual. Yang ketiga, faktor pribadi. Faktor pribadi biasanya berkaitan dengan pekerjaan, kondisi ekonomi, konsep diri dari seseorang, hingga kondisi psikologi seseorang. Misalnya, orang-orang yang sangat menyukai lifestyle, sangat mudah untuk ditawari produk-produk terbaru, entah itu pakaian, gadget, hingga barang-barang mewah. Lalu bagaimana cara memahami perilaku konsumen? Caranya adalah dengan memberikan stimulus pemasaran. Tujuannya agar dapat memasuki kesadaran konsumen. Oke, mari kita bahas. Stimulus pemasaran dapat berupa barang, jasa, harga, distribusi, hingga cara komunikasi. Selain stimulus pemasaran, diperlukan juga stimulus lainnya, berupa motif ekonomi, teknologi, politik, hingga budaya. Dua hal tersebut akan memunculkan psikologi konsumen. Dalam psikologi konsumen ada motivasi, persepsi, pembelajaran, dan memori. Lalu yang kedua akan memunculkan karakteristik konsumen. Isinya ada budaya, sosial, pribadi. Nah, dua hal tadi akan membuat proses keputusan pembelian yang berisi pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, hingga keputusan pembelian. Lalu yang terakhir adalah keputusan pembelian, artinya konsumen membeli produk. Lalu selanjutnya, bagaimana proses pengambilan keputusan oleh konsumen? Menurut Kotler dan Keller, ada 5 tahap dalam pengambilan keputusan pembelian oleh konsumen. Langkah pertama, pengenalan masalah. Proses pembelian dimulai dari kesadaran konsumen akan adanya masalah atau kebutuhan. Misalnya rasa lapar, haus, hingga rasa sakit. Lalu yang kedua, pencarian informasi. Dalam mencari informasi biasanya sumbernya ada banyak. Bisa dari teman, keluarga, iklan, sosial media, dan lain-lain. Misalnya Anda sedang membutuhkan handphone baru. Lalu pasti akan berusaha mencari informasi handphone mana yang bagus, yang harganya masuk akal. Pastinya Anda akan bertanya ke orang lain, menonton video reviewer handphone di YouTube, hingga menjelajahi website di internet. Lalu, langkah yang ketiga adalah evaluasi alternatif. Proses ini biasanya hasil dari melakukan pencarian informasi. Misalnya begini, Anda telah memiliki daftar produk yang ingin Anda beli. Nah, sekarang ini saatnya membandingkan mana yang terbaik untuk kita pilih. Ya, dengan mempertimbangkan harga, kualitas, pelayanan, termasuk usaha yang harus dihabiskan untuk mendapatkan produk tersebut. Langkah yang keempat, pengambilan keputusan. Langkah ini adalah final dari proses evaluasi tadi. Artinya, konsumen memilih produk mana yang akan ia beli. Dan yang kelima, perilaku pasca pembelian. Pada tahapan ini, konsumen telah merasakan experience dari produk yang ia gunakan.
Jika konsumen tidak puas, maka ia tidak akan mau melakukan pembelian kembali. Bahkan akan berbicara kepada orang lain untuk tidak merekomendasikan produk Anda. Namun, jika konsumen puas, maka kemungkinan besar mereka akan melakukan pembelian kembali, atau paling tidak akan menceritakan kepada orang lain bahwa produk Anda itu bagus. Jadi bagaimana? Sudah tambah pintar kan? Jangan lupa tulis opini Anda di kolom komentar.